Nah, selanjutnya jagat Twitter diriuhkan dengan utas warga Surabaya yang mengaku mendapat pelayanan dan fasilitas yang kurang layak saat mengikuti isolasi terpusat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Pihak pengelola Asrama Haji dan pemerintah kota Surabaya pun membenarkan postingan tersebut. Pemkot Surabaya meminta maaf dan melakukan perbaikan segera. Isolasi terpusat dilakukan untuk mempermudah pemantauan dan menekan penyebaran COVID-19. Ya, melalui akun Twitter @swimming_dori, warga Surabaya ini menyebutkan fasilitas yang rusak, mulai lift yang tak berfungsi, hingga suasana yang bau tikus, lembab, dan kotor. Ketidaknyamanannya disampaikan mulai penjemputannya pasca dinyatakan positif COVID-19. Ya saya pasrah sih, saya udah nyampe sini juga, cuma begitu datang kondisinya ternyata kok kayak gini, kotor gitu, ya kecewa. Kalau fasilitasnya emang belum siap, kenapa harus dipaksakan gitu ya Mbak, ya kan kasihan juga ya, mental orang beda-beda, ada yang stres nanti. Kalau muda kayak saya gini kan ya udah terima aja, tapi kalau yang tua-tua gitu ya takutnya malah nggak sembuh-sembuh karena kena pikiran. Pengelola Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pun membenarkan kondisi ini. Namun semenjak Mei 2020, kelola perawatan, kebersihan, dan perbaikan baik minor maupun mayor menjadi wewenang pemerintah kota Surabaya. Termasuk 5 dari 17 gedung dipinjam pakai oleh pemerintah kota Surabaya sebagai kawasan isolasi terpusat COVID-19. Jadi dipinjam pakai selama digunakan untuk kegiatan isolasi warga Surabaya yang terpapar COVID. Jadi kalau misalkan siapa yang bersalah dalam hal ini, ya menurut saya teman-teman Pemkot ini sudah Anda kelola, harusnya kan dijaga kebersihannya, kemudian kerapiannya, kerusakannya, dan lain sebagainya. Pemerintah kota Surabaya pun Selasa pagi langsung melakukan perbaikan. Namun mengakui adanya keterlambatan karena renovasi yang harusnya dilakukan Januari didahului oleh peningkatan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga awal Februari ini pasien isoter Asrama Haji Surabaya sudah mencapai 155 pasien. Kondisi ketika renovasi itulah mungkin kalau saya melihat akunnya juga, si pemilik akun ini sudah mulai tidak enak ketika dia merasa terpaksa isolasi di Asrama Haji. Jadi dari awal kita lihat dia sudah merasa kok didatangi teman-teman Satgas Kelurahan, Satgas Kecamatan untuk arahkan isolasi di Asrama Haji. Sudah mulai tidak enak dia pinginnya isolasi di rumah. Dia pingin isolasinya di rumah. Nah, kondisi seperti itu sehingga ketika sampai di Asrama Haji, belum masuk kamar, dia sudah melihat kok kondisinya kayak begini. Pemerintah kota Surabaya menyatakan memohon maaf atas kondisi ini dan menyatakan melakukan perbaikan segera. Perawatan dan perbaikan di kawasan zona merah diakui membutuhkan waktu lebih karena termasuk kawasan zona merah, di mana para petugasnya harus menggunakan APD dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Cuma alhamdulillahnya ini sekarang ini udah mulai banyak orang-orang yang mulai kerja di sini, kayak mulai pada beberes, bebersih, terus wallpaper yang pada ngelompek itu tuh udah mulai pada dicopotin, kayaknya udah mulai mau diganti. Jadi kayaknya petugas maintenance-nya mungkin langsung jalan kali ya. Terima kasih sebelumnya ya, akhirnya ada perbaikan di sini. Semoga liftnya juga bisa segera diperbaiki karena mengingat banyak orang-orang tua juga yang di sini. Isolasi mandiri diperbolehkan dilakukan di rumah asal kondisi rumah dan fisik warga sudah lolos asesmen dari Satgas COVID-19 setempat. Isolasi terpusat seperti di Asrama Haji ini gratis, tidak dipungut biaya. Pasien mendapatkan pelayanan kamar, konsumsi 3 kali sehari, dan pelayanan medis. Pasien yang masuk kriteria isolasi terpusat ini adalah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan minim atau tanpa gejala, tanpa penyakit penyerta, dan berusia di bawah 60 tahun. Di luar kriteria tersebut, perawatan dilakukan di rumah sakit rujukan. Wida Subianto, Ghea Clarissa, Surabaya, Jawa Timur.